Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando dan pada video kali ini kita akan membahas materi baru ya, sesi ke-11, ke-12 ya, tentang premium dan warranty, di mana ini merupakan extension ya, atau pembahasan lebih lanjut mengenai current liabilities. Oke teman-teman, pertama-tama di sini kita bakal bahas warranty ya, atau kalau bahasa Indonesianya kita taunya sebagai garansi. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya garansi, di mana garansi itu sebenarnya penjaminan ya, penjaminan atau kalau secara bahasa tertulisnya di sini tuh kayak perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana nanti akan diberikan sebuah jaminan bahwa apabila produk atau jasa yang ditawarkan itu eh, memiliki penurunan ya, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas, di mana nanti bakal diberikan tebusan tertentu. Nah, di sini teman-teman, ternyata garansi itu mungkin yang kalau teman-teman tahu ya, yang kalau teman-teman tahu kalau misalkan teman-teman misal deh beli beli HP misalkan, beli HP ada garansi misalkan berapa tahun gitu, misalkan berapa belas bulan. Nah, itu tuh kalau kita belajar secara teori itu tuh adalah assurance type warranty, teman-teman. Jadi assurance type warranty itu adalah garansi ya yang diberikan pada awal penjualan produk, di mana nanti nilai garansi dari produk tersebut tuh udah include di dalam harga jual yang ditawarkan oleh si produsen atau si suppliernya. Misal kayak tadi kalau teman-teman beli HP dan kemudian pas beli HP itu nanti bakal dapat garansi misalkan 12 bulan gitu. Nah, itu tuh sudah termasuk nilai garansi di dalamnya dan ini tuh termasuk ke dalam assurance type warranty. Nah, yang kedua, kita kenal yang namanya itu adalah service type warranty. Jadi service type warranty ini simpelnya, kalau misalkan tadi contoh deh, misalkan kayak teman-teman beli HP. Nah, sebenarnya tuh di dalam HP-nya kan udah ada si garansinya yang misalkan tadi saya bilang 12 bulan. Nah, itu tuh kita sebutnya assurance type warranty atau garansi yang udah include dari harga jualnya. Sedangkan satu lagi kita kenal yang namanya service type warranty. Jadi service type warranty itu kayak teman-teman beli lagi ya. Jadi beli lagi eh, asuransi atau jaminan kalau misalkan produknya ini rusak. Jadi teman-teman keluar lagi duit buat beli si warantinya ini. Jadi lebih ke timingnya aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang asuransi type warranty itu kita udah dapat di awal, sudah include di dalam harga jual. Tapi kalau misalkan yang service type warranty ini, teman-teman bayar lagi, teman-teman keluar duit lagi buat dapetin si warranty atau garansinya tersebut. Nah, di sini secara accounting teman-teman ya, secara accounting sebenarnya tuh kita bakal nanti ujung-ujungnya kan bikin jurnal ya, bikin recording terkait dengan transaksi-transaksi si warranty ini. Nah, kalau teman-teman apa ya, terjadi penjualan, ya pasti kita catatnya seperti biasa ya, cash pada sales revenue. Nah, tapi nanti pada saat teman-teman kasih sebuah jaminan atau waranti ya, teman-teman bakal catat nih beberapa jurnal terkait dengan si waranti ini. Yang pertama adalah waranti claim, di mana waranti claim itu adalah teman-teman istilahnya tuh ada customer yang ternyata beneran ngeklaim nih atau beneran menebus ya si garansi tersebut atau menebus si warantinya karena misalkan let's say produknya ada rusak, ada lecet atau mungkin kalau ala-ala elektronik biasanya ada konslet, layarnya bermasalah dan segala macam. Nah, itu tuh kalau misalkan kita secara accounting-nya kita bakal catat warranty expense ya, expense pada eh, akun-akun tertentu. Ya kalau misalkan dia keluar duit kita catatnya cash, kalau dia kalau kita keluarinnya ada inventory untuk spare part dan sejenisnya kita catatnya sebagai inventory. Kalau misalkan kita eh, gaji kita bakal catatnya sebagai payroll, accrue payroll kalau kita belum bayar gajinya gitu. Dan masih banyak lagi. Intinya adalah kita bakal catat warranty expense pada various account, tergantung apa yang dikeluarkan oleh si company-nya ini. Tapi biasanya sih ya kalau misalkan kita tebus barangnya biasanya warranty expense pada cash karena kan kita eh, keluarin duit lah atau mungkin kita pakai inventory jadi kita catatnya warranty expense pada spare part inventory misalkan gitu. Nah, itu kalau misalkan klaimnya yang actual terjadi. Jadi zona pertama ini untuk mencatat si actualnya teman-teman. Terus berikutnya teman-teman, yang namanya waranti ya, yang namanya waranti itu kita bakal bikin
apa ya, adjustment teman-teman ya, adjustment ya seperti biasa, berarti kita bakal menyesuaikan. Cuman teman-teman, yang namanya adjustment warranty ini kita sebutnya itu sejenis kayak provisi teman-teman. Jadi provisi itu kayak bahasa gampangnya tuh kita estimasiin atau kita kira-kira berapa klaim yang bakal terjadi di masa mendatang. Jadi sesimpel kayak teman-teman misalkan nih, contoh ya, misalkan teman-teman jualan 1000 barang misalkan, teman-teman jualan 1000 produk gitu. Nah, dari 1000 produk ini, teman-teman bakal, let's say, estimasiin yang bakal diklaim tuh 10% gitu. Jadi 100 ya, 10% dari 1000, 100. Nah, yang udah diklaim ya, misalkan yang udah diklaim dari 100 ini ternyata baru, let's say 40 gitu. Jadi yang diklaim baru 40, maka sisa yang belum diklaim itu adalah sebesar 60. Nah, angka 60 inilah yang bakal kita adjust ya, yang bakal kita masukin ke adjustment. Ya, jadi flow-nya kayak gitu teman-teman. Jadi kita hitung dulu berapa estimate seluruhnya, kemudian baru kita adjust ya, kita adjust berapa sisa yang belum diklaim. Jadi sisa yang belum diklaim ya teman-teman ya, karena nanti porsi yang klaim itu ada yang sudah actual sama ada yang not claim yet. Ya, jadi ada porsi untuk si provisinya. Nah, jurnalnya sama sebenarnya, yaitu warranty expense kita bakal debitin. Jadi kayak adjustment biasa ya teman-teman ya, bla 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 expense pada bla 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 liability. Cuma di sini karena kita lagi bahas warranty, jadi jurnalnya warranty expense pada warranty liability. Warranty liability berarti dia nanti bakal masuk ke utang ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata warantinya itu beneran diklaim di tahun depan, teman-teman ya, beneran diklaim di tahun depan, ya udah, berarti si liability-nya bakal kita balik ya. Karena kan tadi si warranty liability ini kan sebenarnya kayak expense yang udah kita masukin dulu teman-teman di tahun sebelumnya. Jadi si warranty liability-nya kita balik. Terus sama tuh polanya kita masukin various account, entah dia keluarin duit, entah dia keluarin inventory, payroll dan sejenisnya teman-teman, seperti itu. Oke, ini untuk warranty journal. Nah, berikutnya kita masuk ke yang namanya premium, teman-teman. Ya, premium. Premium ini bukan kayak yang teman-teman tahu di bonds ya, yang harganya itu di atas harga pasar, tapi premium di sini tuh kita lebih bahas ke eh, premium inventory, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama kayak poster-poster yang di sebelah kiri saya ya. Misalkan, kalau misalkan kamu punya berapa voucher, nanti bisa ditebus jadi tumbler misalkan. Atau kalau nanti kamu eh, kumpulin vouchernya, nanti kamu bisa tebus misalkan merchandise-nya dengan tambahan duit sekian rupiah gitu. Atau ya kayak gini nih, tukarkan voucher aja nanti bakal diundi, dapatlah door prize gitu misalkan. Nah, teman-teman ya, eh, transaksi-transaksi seperti ini nih kalau dalam accounting tuh kita kenalnya sebagai premium. Jadi premium itu adalah item yang diberikan kepada customer sebagai bagian dari promosi penjualan. Jadi bisa banyak ya teman-teman ya sebenarnya ya, bisa berupa mainan, merchandise, official. Kalau misalkan teman-teman contohnya beli rinso atau beli sabun gitu dapat piring dan sejenisnya. Nah, itu tuh hal-hal ini ya dikasih kayak item bonus ini teman-teman, itu tuh bertujuan untuk meningkatkan si penjualan perusahaan. Ya supaya orang beli produknya ya, kalau produknya laku, produknya dibelikan berarti revenue-nya meningkat teman-teman, sesimpel itu. Nah, nanti premium ini dapat berupa label atau tutup kemasan, atau mungkin nanti di dalam box-nya itu ada kayak kode unik, atau mungkin nanti ada dikasih voucher beneran gitu. Nah, nanti itu bakal bisa dapat langsung ditukar dengan barang atau si merchandise-nya bahasa gampangnya, atau bisa juga dengan menambahkan sejumlah uang teman-teman, seperti itu ya. Nanti bakal saya jelaskan ya pada saat di problem, nanti recording accounting-nya seperti apa. Jadi ya yang teman-teman lihat dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata itu dibahas teman-teman di accounting, kayak tukar-tukar merchandise segala macam itu ternyata ada perlakuan accounting-nya. Nah, perlakuan accounting-nya seperti apa ya kita lagi-lagi belajar jurnalnya teman-teman. Jadi teman-teman pasti si
company ya, pasti awalnya si company itu bakal beli dulu nih si premium inventory-nya. Mungkin kalau di slide sebelumnya nih, mungkin dia bakal beli tumblernya dulu, atau mungkin dia bakal beli beli apa ya, mesin cucinya dulu, atau mungkin dia bakal beli apalah yang nanti bakal apa ya, menjadi istilahnya itu adalah barang yang bakal dikasih ke si customer-nya ya, barang yang bakal ditukar sama si customer. Nah, teman-teman, pada saat kita beli inventory, sebenarnya jurnalnya kayak biasa, teman-teman. Jurnalnya adalah inventory pada cash. Cuma di sini karena kita lagi bahas premium inventory, jadi jurnalnya adalah premium inventory pada cash kalau dia belinya tunai, dan kalau dia belinya kredit pakai accounts payable. Ya, jurnalnya biasa, teman-teman, normal. Terus kemudian pada saat kita ngeridem atau pada saat si customer itu tukerin, entah tukerin voucher, tukerin kode unik, tukerin tutup botolnya, dan segala macam yang teman-teman ditukerin. Nah, nanti tuh kita bakal catat nih expense-nya. Kita bakal catat premium expense. Nanti premium expense-nya itu sebesar selisih ya, selisih dari inventory dan cash yang diterima. Nah, premium expense, terus ada cash. Cash ini tuh muncul jika si redemption atau si penebusan kuponnya, penebusan kode unik dan sejenisnya itu, si customer perlu tambahin uang tunai lagi, teman-teman. Jadi misalkan nih, contoh. Misalkan, silakan tukarkan 10 voucher ya. Tukarkan 10 voucher dan menambah uang tunai sebesar 100.000 untuk dapetin misalkan blender gitu, contoh ya. Nah, maka nanti si 100 ribunya itu yang nanti setiap penukaran 10 kupon dari customer ditambah dengan 100 ribu. Nah, 100 ribunya ini bakal masuk ke sini, teman-teman. Jadi bakal jadi duit yang kita terima. Nah, nanti di sebelah kreditnya itu adalah premium inventory. Contoh misalkan tadi yang saya jelasin, misalkan 10 kupon ditukar dengan blender, berarti blendernya itu bakal jadi premium inventory, nilai premium inventory-nya. Gitu. Nah, nanti selisihnya nanti bakal kita masukin ke premium expense. Ya. Karena kan sebenarnya nilai uang yang kita terima itu mengurangi beban kita lah, mengurangi beban atau sesuatu yang kita korbankan, teman-teman, seperti itu. Dan terakhir adalah adjustment dari premium inventory. Jadi konsepnya sama ya, teman-teman, ya, konsepnya sama. Jadi kita bakal bikin dulu istilahnya itu hitung-hitungan atau estimasi ya, atau provisi dari si inventory yang bakal ditebus ya. Jadi misalkan tadi let's say ini sekarang contohnya saya ganti lagi ya, misalkan ada 1000 kupon yang beredar. Misalkan ada 1000 kupon yang beredar. Nah, 1000 kupon yang beredar, dari 1000 kupon ini let's say 10%-nya bakal ditebus. Berarti 100 kupon yang bakal ditebus misalkan. Ya, 10 kupon yang bakal ditebus. Nah, dari 10 kupon dari 100 kupon ya. Dari 100 kupon ini, setiap 10 kupon dia bisa ditebus jadi si premium inventory-nya. Misalkan saya tadi misalkan tadi blender misalkan. Ya udah, berarti nanti kita hitung misalkan berarti kan ada 10 blender ya yang bakal kita estimasiin, di mana 10 blender ini sebanyak 100 kupon. Jadi misalkan dari 10 blender yang 100 kupon tadi, let's say udah 4 blender nih yang ditebus gitu. Misalkan udah 4 blender yang ditebus, berarti kan udah 40 kupon nih yang di-redeem. Nah, 40-nya kita catat di sini, teman-teman. 40-nya kita catat di sini, premium expense pada premium inventory. Nanti si sisa 6 blendernya ini, ya si sisa 6 blendernya itu kita udah provisiin, teman-teman. Kita udah catat di premium expense pada premium payable senilai 6 blender. Ya, senilai tadi 6 blender atau setara dengan 60 kupon yang nanti bakal ditebus di belakang. Oke. Nah, sebenarnya jurnalnya cuma itu doang, teman-teman ya. Materi ini cukup singkat. Nggak terlalu banyak embel-embel yang gimana-gimana banget. Nah, berikutnya tuh kita bakal lanjut ke pembahasan problemnya aja ya. Nah, problemnya itu cukup singkat ya, teman-teman ya. Cuma satu problem aja yang dibahas di pertemuan ini. Jadi, di sini kita bakal bahas problem 2 dari modul lab akuntansi menengah, di mana di sini sih kita baca soalnya singkat dulu ya. Jadi biasanya soal current liabilities itu bakal bakal bentuknya itu soal cerita, teman-teman. Jadi nggak kayak yang biasanya kan kita per transaksi per transaksi. Nah, di sini nih biasanya langsung per
cerita gitu per paragraf dia modelan soalnya. Jadi Sunny Blends perusahaan memproduksi minuman kesehatan, di mana sebagai upaya promosi, perusahaan memberikan sebungkus cold press juice rasa baru gratis untuk setiap 8 kupon yang ditukarkan oleh pelanggan. Nah ini nih, ini yang bakal jadi catatan kita ya untuk nanti ngerjain si premiumnya, ya premium inventory. Jadi premium inventory itu seperti yang saya jelasin tadi, nanti barang yang bakal ditukar dengan entah kupon, kode unik dan sejenisnya. Ya, cuman di soal ini kebetulan kita tukarnya pakai kupon aja. Oke. Lalu nanti pada tanggal 12 Januari, Sunny Blends membeli 2.000 bungkus cold press juice dengan harga 18.000 per bungkus dan berikut merupakan informasinya. Nah, ini informasi terkait ini nanti bakal kita pakai buat si ngerjain premium inventory-nya, teman-teman, ya. Lalu kemudian perusahaan mengestimasi 70% bla 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 dan lembarnya yang ditukar sebanyak sekian. Oke, berarti satu paragraf ke atas ini ya, satu paragraf ke atas ini bakal nanti kita pakai buat ngerjain si premium inventory-nya. Oke. Nah, kemudian di paragraf keduanya, selain menjual minuman kesehatan ya, di sini kebetulan tipe, Sunny Blends juga menjual mesin slower juicer, di mana pada tahun 2025 terdapat 85 unit mesin yang terjual dengan harga 3.500.000 per unit, sudah termasuk assurance type warranty yang akan menanggung kerusakan mesin tersebut selama 2 tahun ke depan. Perusahaan juga mengestimasikan bahwa 40% bla bla bla. Lalu selain itu 15 unit mesin seharga bla 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 nanti ada tambahan garansi dan berlaku sejak 1 Oktober 2025 dan sampai akhir tahun tidak terdapat klaim atas service type warranty. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama kita kerjain dulu ya si premium inventory-nya ya, teman-teman ya. Yang pertama di sini kita udah ada ketentuan nih bahwa setiap 8 kupon dapat ditukar dengan si cold press juice namanya. Nah, pada tanggal 12 Januari, teman-teman, si company membeli 2.000 bungkus cold press juice dengan harga 18.000 secara tunai. Oke, kita breakdown dulu ya transaksinya ya. Yang pertama terkait dengan pembelian cold press juice. Jadi, ya udah kita masukin nih berarti cost per unitnya adalah sebesar 18.000. Ini karena saya pakai Excel ya teman-teman, jadi formatnya mungkin agak kebalik-kebalik, tapi kalau di kertas ujiannya teman-teman bikin yang bagian sininya tuh ya coret-coret aja ya teman-teman ya. Jadi bikin coret-coret aja. Yang penting tuh nanti seperti biasa yang saya nilai itu adalah si jurnalnya teman-teman ya. Si jurnalnya ya yang otomatis saya harus lihat ke hitung-hitungannya juga gitu, tapi hitung-hitungannya dibikin coret-coretan aja. Oke. Dibilang membeli sebanyak 2.000 unit ya, 2.000 unit, berarti nanti kita bikin 2.000 unit. Berarti jurnal untuk pembelian inventory adalah premium inventory pada cash, karena di sini dia nggak jelasin belinya secara apa, jadi kita asumsinya belinya pakai cash aja. Oke, premium inventory pada cash, berarti nilainya adalah sebanyak 2.000, ya 2.000 dikali dengan 18.000, maka nilai yang kita keluarkan adalah sebesar 36 juta. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bakal catat sales ya, teman-teman ya. Kita bakal catat sales revenue-nya seperti biasa. Di mana jurnal untuk mencatat sales revenue-nya adalah, berarti kan kita terima duit ya, cash pada sales revenue Green Detox sama sales revenue Berry Boost. Dimana di sini kan dia jualnya 2 produk nih, berarti kita catat nih semuanya nih. Kita catat nih semuanya ya, Green Detox sama Berry Boost. Untuk nilainya berarti teman-teman tinggal lihat aja, berarti harga jual si Green Detox kan berarti 5.000 dikali dengan 28.000, maka hasilnya adalah sebesar 140 juta. Dan untuk Berry Boost-nya berarti adalah 3.100 dikali dengan 25.000, maka hasilnya adalah sebesar 77.500. Maka total penjualannya adalah sebesar 217.500. Ini ya teman-teman ya, kayak penjualan biasa. Cuman teman-teman, dalam perhitungan penebusan premium inventory-nya ini, teman-teman harus hitung nih provisinya nanti untuk jurnal berikutnya kita bakal ngitung provisi inventory. Jadi kita bakal bikin coret-coretan dulu teman-teman. Ya.
coret-coretan terkait dengan kupon yang beredar. Karena kan di sini sebenarnya in the end tuh kita bakal nyatet berapa banyak barang yang udah berapa nilai yang udah ditukar ya, sama berapa nilai nanti bakal ditukar oleh si pelanggannya. Nah, di sini kita berhitung ya teman-teman ya kupon beredarnya. Di mana kupon yang beredarnya di sini kita atas penjualan dua produk, yaitu penjualan Green Detox sama penjualan Berry Boost. Nah, penjualan Green Detox di mana dia bakal kasih dua kupon setiap penjualan satu botol. Berarti untuk menghitung total kupon yang dikasih atas penjualan Green Detox adalah berarti 2 dikali dengan 5.000. Ya, karena setiap botol dapat 2 kupon dan barang yang terjual sebanyak 5.000. Maka kita punya 10.000 kupon dari si Green Detox. Oke, untuk Berry Boost berarti cara ngitungnya sama ya teman-teman ya. Yang Berry Boost berarti 4 kupon. 4 kupon di mana yang terjual itu sebanyak 3.100, berarti 3.100 dikali dengan 4, hasilnya adalah 12.400. Nah, nanti hasil kupon-kupon yang udah diedarkan atas penjualan produk-produk tertentu ini ya teman-teman bakal bikin perhitungan berapa total yang beredarnya, ya, berapa total outstanding kuponnya. Di mana total outstanding kuponnya adalah sebanyak 22.400, tinggal dijumlahin aja dari kedua produk sebelumnya. Oke. Nah, di sini harusnya masih paham ya teman-teman ya, karena ini cuma kayak sesimpel kita kaliin sehingga kita dapat berapa nilai produk dan berapa nilai kupon yang beredarnya. Nah, teman-teman, berikutnya adalah kita bakal bikin perhitungan provisi atau perhitungan estimasinya. Nah, perhitungan atas estimasi ini kita bisa lihat dari kalimat berikutnya di soal teman-teman. Di mana perusahaan mengestimasikan bahwa 70% kupon itu bakal ditukar oleh pelanggan, ya. 70% bakal ditukar oleh pelanggan. Berarti dari 22.400 total yang beredarnya ini ya, dari periode yang sekarang ternyata 70%-nya itu bakal ditukar oleh pelanggan. Berarti ya udah estimasinya adalah 70% dikali dengan 22.400. Maka total kupon yang kira-kira itu berarti estimasi ya, yang diestimasikan bakal ditukar adalah sebanyak 70% dari 22.400, hasilnya adalah 15.680. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi keterangan berikutnya. Namun, sampai akhir tahun 2025, ternyata hanya 14.112 kupon yang benar-benar ditukarkan. Oke. Namun hanya 14.112. Berarti yang udah ditukar gampang ya. Amonnya udah bulat nih. Berarti 14.112 kupon. Tinggal masukin. Maka yang masih belum ditukar, kan gini teman-temannya. Kan kita estimasi nih. Oh, let's say yang bakal ditebus tuh 15.680. Tapi yang udah actual, yang udah bener-bener kejadian, itu 14.112. Berarti sisa dari estimasi kita yang belum ditebus, teman-teman, ya sisa dari estimasi yang belum ditebus adalah sebesar 15.680 dikurangin dengan 14.112, maka hasilnya adalah sebanyak 1.568 kupon. Oke. Nah, kita udah dapat nih kupon yang udah ditukar sama kupon yang nanti kira-kira bakal ditukar ya dari yang tersisa estimasi kita. Maka kalau udah dapat, maka berikutnya kita bakal ngelakuin perhitungan ya, perhitungan terkait dengan berapa banyak yang sudah ditukar dan berapa yang belum ditukar kalau kita konversi ke si inventorinya. Karena kan nanti kupon itu kan banyak, ya nanti setiap 8 kupon kita bakal pelanggan bakal tukar buat jadi si premium inventorinya. Yang jadi fokus kita kan sebenarnya bukan kuponnya, tapi lebih ke premium inventorinya, teman-teman. Oke. Pada saat awal tadi di soal dia bilang dia beli 2.000 bungkus nih, 2.000 bungkus dan ending inventory-nya dia nggak ngasih tahu di soal dan unit yang ditukarnya dia nggak ngasih tahu di soal, tapi kita harus cari tahu sendiri. Cara carinya gimana, teman-teman? Nah, tadi kan kita udah dapat nih ya, kita udah dapat nih info berapa lembar kupon yang udah benar-benar ditukar, di mana actualnya itu sebesar 14.112. Nah, ini angka kupon yang udah ditukar ini kita bisa cari tahu dong ya, kita bisa cari tahu dong berapa unit ya, berapa unit yang sudah ditukar oleh si customer-nya, berapa bungkus yang udah ditukar oleh si customer-nya. Nah, berarti
14.112 ini kita bakal bagi dengan 8. Karena dia bilang eh, kita bakal bagi dengan 8 karena setiap 8 kupon itu bisa dapat satu produknya. Sehingga kita bisa dapat jumlah unit yang ditukar adalah berarti 14.112 dibagi dengan 8. 8 itu karena setiap 8 kupon bisa menjadi sebuah bungkus cold press juice yang merupakan premium inventory kita. Maka yang ditukar sebanyak 1764. Nah, selisihnya si ending inventory ya, selisihnya bakal menjadi si ending inventory karena ya yang awalnya 2000 udah ditukar 1764, maka sisanya bakal menjadi ending inventory, tinggal diselesain aja sebesar 236 unit atau 236 bungkus ya. Oke, sekarang kalau kita udah lengkapin hitung-hitungan terkait si perhitungan unit yang belum ditukar sama nanti kuponnya, maka kita bisa lanjut untuk menjurnal. Menjurnal apa? Menjurnal redemption. Redemption ini untuk yang benar-benar actual ya teman-teman ya. Kita menjurnal redemption of premium inventory ini untuk actual yang udah ditukar ya. Dimana jurnalnya adalah premium expense pada premium inventory. Ya, ini kayak sesimpel teman-teman ditukar kan berarti bakal jadi expense kita karena benar kejadian dan premium inventory itu buat hapus si premium inventory-nya. Nah, untuk angkanya gimana? Untuk angkanya adalah teman-teman tinggal kali aja nih. Tadi kan udah dapat nih ya. Tadi kan udah dapat nih jumlah beginning inventory, ending inventory, sama unit yang ditukarnya. Nah, ini nih yang nanti bakal jadi acuan kita buat si zona-zona berikutnya. Nah, zona redemption-nya adalah yang udah ditukar kan berarti 1764 teman-teman ya. 1764, maka 1764 kita kali dengan harga per unitnya sebesar 18.000. Berarti tinggal kita kali ya. 1764 ya, 1764 dikali dengan 18.000 yang merupakan harga unitnya. Ini karena saya pakai Excel ya, saya pakai acuannya per kupon. Tapi sebenarnya sama aja ya teman-teman ya, mau per kupon boleh, mau per barangnya langsung dikali dengan harga kosnya ya sama aja ya. Maka hasilnya adalah sebesar 31.752.000. Oke. Unit kita kali dengan si harganya atau harga kuponnya, banyak kuponnya dibagi dengan ketentuan kupon terus dikali dengan berapa harganya. Oke. 31752. Lalu terakhir adalah kita bikin untuk premium ya. Terakhir untuk premium kita bikin si journal adjustment-nya. Adjustment ini untuk catat ya, untuk mencatat provisi, untuk mencatat kira-kira berapa sih sisa yang belum ditebus ya, berapa sisa yang belum ditebus. Jurnalnya adalah premium expense pada premium liability. Premium expense pada premium liability. Jurnalnya sebenarnya yang namanya adjustment mirip-mirip ya teman-teman ya. Namanya adjustment kan berarti kita catat tuh expense-nya berapa nanti pada liability. Jadi polanya sebenarnya adjustment tuh mirip-mirip teman-teman dari materi ke materi. Nah, sekarang untuk cari tahu nilainya adalah kita kan udah tahu nih teman-teman ya bahwa kita punya provisi atau kira-kira kupon yang bakal ditebus tuh sebanyak 1.568. Nah, cuman kan kita belum tahu nih kalau nanti kita konversi ke unit atau ke bungkusnya berapa banyak. Berarti caranya adalah kita masukin 1.568 yang merupakan banyaknya kupon yang belum ditebus, ya kira-kira kupon yang belum ditebus, hasilnya adalah 196. 196 terus dikali dengan si harga perbungkusnya yaitu sebesar 18.000. Berarti 196 dikali dengan 18.000 hasilnya adalah sebesar 3.528.000. Gitu. Ini untuk jurnal premium inventory-nya. Nah, setelah kita bikin jurnal terkait dengan premium inventory, maka berikutnya kita bakal lanjut nih untuk paragraf 2. Nah, paragraf 2 di sini tuh sebenarnya datanya terkait dengan si warranty atau si jaminan kepada si customer-nya. Ya. Yang pertama ya, teman-teman, kita bakal mencatat jurnal terkait dengan penerimaan revenue ya, penerimaan revenue-nya. Di mana selama tahun 2025 terdapat 85 unit mesin dengan harga 3.500.000 per unit. Nah, di mana di sini sudah termasuk asuransi type warranty selama 2 tahun ke depan dan biaya-biaya. Nah, selain itu ya, teman-teman,
ternyata si company ini menyediakan garansi tambahan. Jadi yang harus teman-teman catat di revenue-nya itu adalah penjualan yang beneran penjualan ditambah dengan penjualan garansi tambahan. Atau kalau kita balik ke PPT tadi ya, kalau kita balik ke PPT tadi itu adalah kita harus tambahin service type warantinya. Jadi service type warantinya kita gabung aja teman-teman jadi satu jurnal. Maka jurnalnya adalah cash pada unearned warranty revenue dan sales revenue. Nah, cash pada sales revenue kan jurnal penjualan biasa ya. Yang ini jurnal penjualan biasa. Tapi karena di sales atau si penjualannya itu ternyata ada garansi tambahan ya, yang tadi kita sebutnya itu adalah service type warranty ya, yang tambahan kan yang ada biaya tertentu yang di-charge ke customer, maka kita akan catat sisanya tuh ke unearned warranty revenue. Oke. Nah, untuk nilai sales revenue-nya itu gampang aja ya, berarti harga per unitnya berarti 3.500.000. Oke. Dikali dengan 85 unit. Ya. Terus untuk unearned warranty revenue-nya berarti tinggal kita cari aja nih tadi. Di mana biayanya sebesar 550.000 dan yang yang membeli garansi tambahan itu sebanyak 15 unit. Berarti 15 unit kita kali dengan 550.000. Hasilnya adalah sebesar 8.250.000. Maka total cash yang kita terima atas penjualan di tahun berjalan adalah sebesar 305.750.000. Oke. Nah, berikutnya baru kita bikin hitung-hitungan terkait dengan si warantinya ini, ya. Nah, teman-teman, warantinya ini ternyata ada dua jenis ya kalau kita belajar di materi ini. Yang pertama ada assurance type warranty sama service type warranty. Assurance berarti dia udah include di dalam si nilai penjualannya. Nah, di sini kita cari tahu dulu ya teman-teman ya, keterangannya seperti berapa harga per unit dan unit terjualnya. Dimana tadi kan kita udah tahu ya bahwa selling price-nya adalah sebesar 3.500.000 dan unit yang terjual di periode ini adalah sebanyak 85. Nah, jurnal yang pertama kita bakal hitung dulu nih berapa klaim atas si assurance-nya dulu. Jadi kita hitungnya assurance dulu teman-temannya, baru nanti yang si service warranty-nya. Nah, untuk yang perhitungan assurance type warranty, ternyata di sini perusahaan udah bikin estimasi nih. Tadi kan ini terkait dengan harga jual. Ini saya tandain dulu ya. Ini harga jual. Terus asuransi type warranty di mana biaya perbaikan mesin sebesar 15% dari harga jual. Terus perusahaan estimasikan bahwa 40% asuransinya akan diklaim, namun ternyata hanya 24 garansi yang asuransi yang diklaim. Nah, ini data semuanya bakal kita pakai buat perhitungan asuransi type warranty-nya. Di mana di sini perusahaan mengestimasikan bahwa 40% ya, 40% biaya 40% biaya. 40% unit yang terjual itu bakal diklaim ya. Cukup gede teman-teman ya, 40%. Tapi yang namanya estimasi ya suka-suka orang sebenarnya. Di mana ada 40%, 40% dari jumlah unit yang terjual. 40% dikali dengan 85 hasilnya adalah sebesar 34 unit. Oke. Nah, ternyata yang benar-benar actual ya, ini klaim actual ya. Ini klaim yang actualnya itu ternyata hanya sebesar 24 unit. Kebetulan udah dikasih tahu nih di soal nih ya, sebanyak 24 unit. Maka jumlah klaim yang belum di redeem atau belum di ambil oleh si customer itu sebanyak 10. Tinggal diselisin aja teman-teman. Nah, nanti setelah dapat angka estimated, claim actual sama provisinya, baru kita bisa bikin jurnalnya teman-teman. Dimana untuk mencatat waranti yang actual ya, actual waranti yang udah diklaim sama customer, maka kita bakal catat jurnal adalah warranty expense pada various account, bisa cash, inventory, apparel, dan sejenisnya. Ya, intinya apa yang kita keluarin lah. Cuman di soal ini kan dia nggak ngasih tahu nih dia ngeluarin biaya untuk spare part kah atau mungkin biaya untuk gaji karyawan kah, dia nggak jelasin. Jadi kita catatnya lengkap aja teman-teman, cash, inventory, atau apparel. Jadi various account aja. Oke. Dimana nilai dari warranty expense adalah kita masukin berarti
jumlah unit yang yang customer udah klaim sebanyak 24 unit dari ini ya, 24. Terus dia bilang di soal bahwa biaya perbaikan adalah sebesar 15% dari harga jual. Yang ini nih, 15% dari harga jual. Berarti 15% dikali dengan 3.500.000 yang merupakan harga jual si blendernya. Ya, blender kan ya, slow user ya, user lah pokoknya. Jadi 15% dikali dengan harga usernya sebesar 3.500.000. Maka hasilnya adalah sebesar 12.600.000. Ini untuk klaim yang udah terjadi, teman-teman. Oke. Nah, untuk jurnal berikutnya yaitu kita bakal catat nih. Tadi kan kita udah catat ya klaim aktualnya. Udah catat klaim aktualnya, maka berikutnya adalah kita bakal catat si jurnal provisinya atau untuk klaim yang masih tersisa. Nah, teman-teman, untuk klaim yang masih tersisa ini, sebenarnya jurnalnya mirip ya, di mana kita bakal catat warranty expense pada warranty liability. Ya, jurnalnya sama nih, polanya nih sama jurnal yang pertama. Nah, tapi teman-teman ya, kita harus cari tahu dulu nilainya. Caranya sebenarnya mirip ya dengan si jurnal nomor 2 tadi, di mana kita masukin jumlah unit yang masih belum diklaim sebesar 10 unit ya yang bakal jadi provisi kita. 10 dikali dengan 15% yang merupakan biaya perbaikan sesuai dengan yang ada di soal tadi, 15% dikali dengan harga jualnya sebesar 3.500.000. Maka hasilnya adalah sebesar 5.250.000. Jadi ini untuk porsi klaim yang belum di redeem oleh si porsi klaim yang belum di redeem oleh si customer-nya. Nah, baru setelah kita bikin jurnal warranty yang assurance yang merupakan include dari harga jual, maka berikutnya adalah kita bakal klaim. Kita bakal bikin jurnal untuk service type warranty. Cuman di sini ya untuk service type warranty ini ya, dia ngejelasin satu hal teman-teman. Ternyata sampai akhir tahun tidak terdapat klaim atas service type warranty ini. Nah, karena nggak ada klaim atas service type warranty-nya ini, maka sebenarnya itu kita cuma bikin satu jurnal doang, teman-teman. Jurnal untuk mengamortisasi sesuai dengan umur dari service type warranty-nya ini. Nah, jurnalnya tadi kan kita catat ya, service type warranty itu ke dalam akun unearned warranty revenue. Jadi akun unearned ini bakal kita bahasanya itu bakal kita amortize atau bakal kita hapus sedikit-sedikit sesuai dengan periode di mana si service type warranty-nya ini berada. Nah, di sini kan dia bilang ya, jangka waktunya adalah selama 1 tahun. Berarti ya udah kita bakal bikin jurnal, kita hapus si unearned-nya, berarti unearned warranty revenue ya, unearned warranty revenue pada warranty revenue. Nah, untuk nilainya berarti kita masukin sebanyak 8.250 yang merupakan total dari unearned warranty-nya secara keseluruhan. Terus kita kali dengan apa? Kita kali dengan 3/12. 3/12 ini didapat dari karena dia berlakunya sejak 1 Oktober 2025. Nah, 1 Oktober berarti selama 3 bulan. Dalam jangka waktu selama 1 tahun atau 12 bulan. Berarti 8.250 dikali 3 bagi 12. Maka nilainya adalah sebesar 2.062.500. Nah, cuman teman-teman ya, kebetulan di sini kan nggak ada keterangan nih terkait si berapa klaim yang udah kejadian ya. Cuman let's say kalau misalkan nanti ada klaim terkait dengan kejadian, misalkan let's say misalkan ya, ini saya ngadi-ngadi aja nih, misalkan ternyata ini misalkan ya, ini udah nggak ada di soal nih, ternyata selama bentar ya, saya coba ketik dulu ya. Ini misalkan saya ngadi-ngadi aja nih, misalkan ternyata selama periode dari 1 Oktober sampai ke 31 Desember 25, misalkan terdapat klaim yang dibayarkan, klaim yang terjadi misalkan terdapat klaim yang terjadi, di mana biaya
biayanya misalkan sama deh, biayanya sama dengan service assurance type warranty sebesar 15%. Ini saya ngikutin soal aja ya teman-teman ya. Dan terdapat dua mesin misalkan, dua mesin yang beneran tercover oleh service type warranty tersebut. Ini misalkan saya ngada-ngada aja teman-teman, ini udah nggak di soal nih. Jadi saya coba bikin ilustrasi tambahan nih. Nah, kalau misalkan ternyata soalnya ada ya, ada ada service type warranty yang keklaim. Jadi misalkan ini saya nambah-nambah aja nih ya. Misalkan ini tambahan aja ternyata. Nah, maka sebenarnya jurnalnya bakal sama teman-teman. Jurnalnya bakal sama. Yang pertama itu kita bakal amortize ya. Kita bakal amortize si unearned warranty revenue-nya. Jadi jurnalnya bakal sama, yaitu unearned warranty revenue pada warranty revenue. Ini untuk amortize si unearned warranty revenue. Nah, terus untuk bikin jurnal klaimnya, teman-teman, untuk bikin jurnal klaimnya itu sebenarnya jurnalnya sama warranty claim yang biasa. Jurnalnya adalah warranty expense pada various account lah. Sama sebenarnya jurnalnya, entah bisa itu cash, payroll, dan sejenisnya. Cuman yang jadi tambahan adalah, ya teman-teman tinggal masukin aja tuh tadi tuh berarti yang diklaim kan sebanyak, misalkan nih, tadi di soal kan biayanya 15%. Ya, 15%, terus dikali ya. Terus dikali dengan biaya harga jualnya di mana sebesar 3.500.000. Terus dikali lagi dengan barang yang ditebusnya yaitu sebanyak 2 unit. Berarti bentar. 15% ya, sorry saya salah ketik. 15% dikali dengan berapa harga jualnya, terus dikali dengan jumlah unitnya. Maka nilainya adalah sebesar 1.050.000. Tapi ini saya ngada-ngada aja teman-teman. Ini asumsi kalau misalkan ternyata mesin yang di covernya ini ada klaim lagi gitu. Oke. Nah, itu aja terkait dengan pembahasan current liabilities untuk premium dan warranty. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, sisa 2 pertemuan lagi ya teman-teman ya. Sekian dan bye-bye.